ada tembok es raksasa di Antartika. Apakah itu yang dinamakan dengan ujung dunia? Dan apakah itu juga yang dikatakan tempat berkumpulnya para alien? Mari kita simak pembahasannya di video ini. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke guys, mari kita mulai pembahasannya. Ada yang pernah dengar soal teori Antartika atau es raksasa yang ngejaga Antartika? Bayangin deh, tembok segede itu, sebesar yang kalian bayangin deh, itu tembok esnya tuh kayak apa gedenya, itu dia ditugasin untuk ngejaga Antartika. Konon katanya, tembok itu juga yang mencegah kita untuk eksplorasi lebih jauh. Kedengarannya seperti plot film fantasi ya. Apakah benar teori tersebut? Mari kita bongkar bareng-bareng di sini. Jadi ceritanya, teori ini sudah lama ada sejak zaman kuda gigit batu kali ya. Teori ini terus berkembang dan berkembang di kalangan masyarakat. Tapi lebih booming lagi ketika internet jadi raja di dunia ini guys. Konon katanya dulu ada bapak konspirasi yang sangat terkenal, yaitu Bapak Samuel Rowbotham. Ia menulis buku dan ngenalin tentang konspirasi ini melalui bukunya yang berjudul Zetetic Astronomy di abad ke-19. Keren gak tuh? Bayangin kalau Samuel hidup di zaman sekarang. Makin booming lagi cerita tentang Antartika ini. Lalu, siapa sih yang nyebarin pertama kalinya mengenai teori Antartika ini guys? Fast forward dari zaman dulu ke zaman sekarang, teori ini makin heboh karena adanya media sosial. Ada Flat Earth Society dari Dubai yang menceritakan tentang teori ini melalui kanal YouTube-nya yang bernama ODD TV. Yang kononnya rajin banget nyebarin tentang teori konspirasi ini guys. Mereka pakai segala cara supaya teorinya itu viral. Dan sampai dari drama yang dramatis sampai bikin kita ketawa guys. Mungkin kalau mereka bikin video di TikTok, mungkin bisa jadi teorinya seperti ini guys. Teori es Antartika Challenge. Para pengikut teori ini pernah bilang dan nunjukin gambar serta video yang menceritakan tentang es Antartika ini guys. Bahkan ada yang sampai bilang kalau mereka itu pernah jadi pilot dan menjelajah Antartika. Sepertinya seru ya guys. Bukan cuma menjelajah Antartika, mereka juga bilang kalau pada saat mereka jadi pilot ke sana, mereka lihat tuh temboknya yang tinggi itu guys. Tebing es yang mereka suka bilang kalau itu adalah tembok raksasa sebenarnya adalah formasi alami di Antartika, kayak Ross Ice Shelf. Jadi guys, itu bukan portal untuk menuju ke dunia lain, tapi itu memang tembok alami yang ada di Antartika. Bayangin guys, kalau memang betulan ada tuh si tembok raksasa, mungkin udah dijadiin tempat syuting ya untuk film terbarunya Game of Thrones. Adanya kesaksian yang bikin bingung. Banyak banget teori di luar sana yang bilang kalau Antartika adalah gerbang terminal untuk menuju dunia lain. Ada juga yang bilang itu tempat berkumpulnya para alien. Bingung banget guys, karena teori-teori tersebut ternyata tidak benar. Ada yang bilang itu adalah stasiun ke alam bawah dan ke luar angkasa. Karena semua teori yang berkembang di masyarakat itu belum ada yang dapat memastikan kebenarannya. Dalam ekspedisi ilmuwan-ilmuwan ke sana itu tidak ada faktanya. Bohong guys. Atau justru
belum terungkap ya guys. Allahualam bishawab. Justru cerita-cerita yang ada di luar sana itu kebanyakan yang diverifikasi oleh pengalaman pribadi yang notabene tidak ada bukti ilmiah atau arkeologis yang menyatakan kebenarannya. Bahkan sumber-sumbernya juga itu sangat anonim guys. Sedikit sekali yang jelas tentang sumbernya. Sementara ekspedisi yang resmi jarang banget mereka ngeklaim tentang cerita ini guys. Bahkan mereka itu jarang banget juga membagikan tentang pengalamannya ke benua Antartika. Konon katanya guys, Antartika ini sudah dieksplorasi dan dipelajari oleh ilmuwan kurang lebih dari 1 abad. Dan hasilnya sampai hari ini belum ada yang dapat membuktikan teori-teori yang tadi itu tuh benar. Kebayang gak sih kalau teori pilot tadi itu benar? Mungkin mereka juga pernah melihat unicorn itu terbang di malam hari guys. Antartika itu sebenarnya adalah benua yang penuh dengan es, lembah, dan dataran tinggi. Dan juga banyak sekali dataran yang tersembunyi. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah gak pernah nemuin bukti adanya tembok es raksasa yang mengelilingi Antartika. Formasi es besar di Antartika bisa dijelasin lewat proses alami kayak pergeseran lempeng tektonik, pembentukan gletser, dan iklim ekstrim. Jadi kalau lihat dinding es tinggi itu cuma fenomena alam, bukan bukti konspirasi kalau tembok es itu ada. Formasi es yang sering disalahartikan sebagai tembok bisa dijelasin dengan fenomena alam seperti shelf ice atau lapisan es yang menjorok ke laut. Memang kelihatan kayak dinding tinggi, tapi bukan dinding yang ngejaga benua. Bayangin, kalau dinding es ini dijadiin spot untuk selfie, pasti udah penuh sama turis dan penjuru dunia. Eric Dubay dan Flat Earth Society yang paling vokal dengan menyebarkan konspirasi ini guys. Motifnya adalah mereka ingin mencari perhatian dari para pengikutnya guys. Ujung-ujungnya mereka ingin jualan buku. Padahal komunitas ilmiah sudah jelas-jelas banget ngeklaim kalau mereka itu nolak konspirasi ini guys. Penelitian ekstensif nggak nemuin bukti yang didukung teori konspirasi ini. Eksplorasi terus berlanjut dengan teknologi canggih yang makin perkuat pemahaman ini tentang benua ini. Kalau ilmuwan disuruh ngabisin waktu buat buktiin teori ini, mereka mungkin udah pensiun dan buka warung kopi kali ya guys. Publikasi ilmiah dan laporan dari ekspedisi kayak Operation High Jump dan penelitian oleh British Antarctic Survey membantah klaim adanya tembok es raksasa. Mungkin juga sambil nyari-nyari kali ya, tapi nggak nemu juga sampai hari ini. Penyebaran teori konspirasi bisa ganggu pendidikan, edukasi, dan literasi ilmiah adalah kunci buat lawan disinformasi dan ningkatin pemahaman publik. Jadi gimana guys menurut kalian? Kalian lebih percaya yang mana? Lebih percaya bahwa teori Antartika itu adalah fiktif dengan tidak didukungnya oleh bukti ilmiah? Atau justru kalian percaya kalau Antartika itu memang tempat para alien dan bahkan ada tembok raksasa sekeliling? Dengan beragam cerita tentang benua Antartika yang sangat kompleks dan dinamis ini guys, tentunya kalian dan aku harus sama-sama memahami, dan kalau mau percaya itu harus didukung dengan bukti ilmiahnya ya guys. Oke, sampai di sini dulu cerita aku. Jangan lupa tonton video aku berikutnya, dan kalau kalian ada saran silahkan kalian tulis di kolom komentar aku ya. Oke, see you, bye bye.